Ini dia, kita bisa lihat ya, dari Palangkaraya Bronze Agency ya, dan baru saja resign, meninggalkan pekerjaan yang memberikan income rata-rata sekitar 20-an juta sebulan. Langsung saja kita sambut secara meriah ya, Bapak Hotbin Pangaribuan, Bronze Agency dari Palangkaraya. Selamat malam Pak Hotbin. Ya, halo Pak Hotbin. Iya, selamat malam Pak Frans. Ya, gimana? Semua sudah siap Pak? Siap Pak, suara saya jelas Pak ya? Oke Pak, sangat jelas Pak. Ya. Tapi ada sedikit bunyi-bunyi apa itu ya? Oke, nggak apa-apa Pak. Oke, nggak apa-apa. Masih bisa ditoleransi. Ini Pak Hotbin ngomong dari kota mana nih Pak, live-nya Pak? Saya dari Palangkaraya Pak, dari kota Palangkaraya ini Pak. Oh, live dari Palangkaraya langsung ya. Oke, Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu kemarin gimana nih Pak? Sebelum 3i ini pekerjaannya katanya di perkebunan. Seperti apa sih Pak aktivitasnya, kesibukannya gitu Pak sebelum kenal 3i Pak? Jadi saya sebenarnya sudah kurang lebih 6 tahun sawit, posisi terakhir sebagai kepala teknik yang memegang seluruh tekniknya di satu PT. Nah, di sana kalau dibilang cukup, penghasilannya cukup untuk keluarga, tetapi ada satu hal yang saya masih pengen cari, yaitu untuk mendapatkan passive income sebenarnya selama ini gitu Pak Frans. Baik, kalau bicara tentang passive income nih, artinya karena Bapak sudah pernah punya pengetahuan atau pengalaman di bisnis sebelumnya, atau dari mana Bapak bisa berpikiran ingin punya passive income Pak? Jadi sebenarnya ini Pak Frans, sebelumnya saya sudah pernah main di multi level. Terus setelah dari multi level, sambil bekerja juga di posisi saya yang terakhir di perkebunan kelapa sawit, saya juga salah satu agent di salah satu perusahaan asuransi. Tetapi saya berpikir gini Pak Frans, waktu saya di perkebunan kelapa sawit kurang lebih 6 tahun, itu sama dengan yang disampaikan oleh Pak Sandy tadi, bahwa waktu saya dibarter dengan uang. Karena kami bekerja di perusahaan itu bisa dikatakan hampir siang malam. Karena hari Sabtu pun kita kerja, Minggu pun kerja, malam juga kerja. Dan di sela-sela itu saya berpikir, waduh kalau begini hidup saya terus, mau seperti apa, keturunan saya seperti itu. Makanya saya berpikir untuk mencari passive income, ataupun mungkin yang mungkin penghasilan yang tidak semata-mata kita hanya menghabiskan waktu untuk bekerja gitu Bapak. Oke, baik. Berarti sistem kerjanya kalau waktu itu Bapak satu hari 8 jam atau ada sistem shift Pak? Kalau 8 jam itu lebih, karena tidak ada sistem shift. Jadi kita ya hari itu malam juga sampai kurang lebih jam 12, bahkan di jam 12 malam kita kerja karena di perkebunan kelapa sawit. Terus kita hari tanggal merah juga kerja, hari Minggu juga kerja, hari libur juga kerja. Jadi kita terus kerja Pak Frans. Terus posisi saya pada saat itu kurang lebih mengerjakan bisnis ini itu dimulai dari kondisi yang sangat parah. Kenapa saya katakan parah? Karena sinyalnya pun susah Pak Frans. Jadi sinyalnya susah, terus jangkauannya juga ke kota ataupun ke desa itu sangat jauh. Jadi kalau ke kota itu kurang lebih 8 jam. Jadi saya mengerjakan bisnis ini memang dimulai dari yang benar-benar kondisi yang sangat waktunya sangat mepet ataupun sangat-sangat sedikit, dan juga kondisi yang sebenarnya kalau bagi orang lain mungkin yang tidak memungkinkan, karena kondisi signal juga tidak ada. Jadi yang ada signal itu hanya itu pun bulan-bulan terakhir ini aja dengan antena pembantu. Oke, baik, ditahan dulu Pak Hotbin. Berarti dengan kondisi jam kerja yang begitu tinggi di tengah wilayah yang bisa dibilang sulit sinyal tadi ya segala macam itu, akhirnya Pak Hotbin berpikir saya harus bisa punya passive income nih. Nah lantas apa ceritanya? Bagaimana ceritanya bisa kenal dengan 3i ini? Bagaimana ceritanya Pak? Jadi saya kenal dengan 3i ini Pak Frans itu sebenarnya tahun 2016
sudah ada seseorang teman satu kuliah itu menawarkan saya dengan K3A ini. Tetapi ajakannya sebelumnya itu hanya mengenalkan asuransi dengan 350.000 per bulan selama 5 tahun. Jadi saya nggak begitu mudeng karena saya hanya menjawab bahwa saya sudah ada di asuransi. Kebetulan kami juga sudah ada di asuransi yang lain. Terus di 2017 akhir sampai awal 2018 itu ada juga teman lama menawarkan K3A ini, Pak. Jadi tapi masih begitu kurang jelas pemahamannya dan juga penjelasannya, dan kurang menonjolkan, karena yang saya butuhkan sebenarnya untuk mencari income ataupun waktu yang fleksibel ataupun pasif income tadi. Jadi dari situ saya masih belum begitu tertarik karena belum dapat apa sebenarnya K3A itu. Nah, baru di September mulai dari Agustus lah saya nyari-nyari di internet, di Facebook itu mengenai penghasilan tambahan atau passive income, beberapa tuh saya klik. Terus saya temukanlah video presentasinya K3A ini. Saya temukan, terus saya pelajari lebih dalam semua ke YouTube-nya, pokoknya di media sosialnya itu saya pelajari. Nah, terus saya cek lagi kantornya saya lihat ternyata di Palangkaraya tidak ada. Terus saya mendatangi ke Banjarmasin. Jadi saya datangi ke Banjarmasin pada saat itu saya tidak ketemu orang K3A di sana karena masih bergabung dengan ACA, tapi saya minta nomor HP-nya. Nah, selang beberapa minggu, kurang lebih 2-3 minggu, baru saya ketemu sama orangnya, kebetulan pas ada BOP kali itu. Nah, saya langsung sempatkan lalu terlambat BOP. Langsung hari itu juga saya join, karena memang saya mencari siapa yang bisa menjoinkan lain untuk jam di upline yang bisa terdekat. Demikian Pak Pran. Dan begitu saya udah join, saya memang langsung serius untuk mengerjakannya. Walaupun tanpa upline, karena memang tidak ada yang bisa membantu saya ataupun datang ke perkebunan kami karena suasananya agak sulit. Jadi hanya baik komunikasi, baik telepon aja, itu pun cari sinyal di posisi-posisi tertentu. Wow, berarti Bapak belajar otodidak nih Pak ya? Bisa dibilang begitu ya. Ya ini unik sih, karena banyak orang yang mendapatkan 3A ini dalam tanda kutip ada yang menyampaikan. Tapi tadi menarik, ternyata sudah ada beberapa orang yang menawarkan bisnis ini, tapi Bapak nggak join karena penjelasannya kurang jelas, nggak dapat poinnya, begitu Pak ya? Iya Pak. Oke, nah akhirnya ketika Bapak mulai dengan kondisi tadi, Bapak memang mau bisnisnya begitu, bagaimana bisa bagi waktu? Tadi Bapak bilang kerja di perkebunan kan waktu kerjanya, jam kerja tinggi sekali, belum lagi kendala sinyal dan lain sebagainya. Bagaimana bagi waktu dan manajemennya supaya bisa berjalan, Pak? Kebetulan saya kan di kepala tekniknya, Pak. Kepala tekniknya itu lebih banyak di lapangannya daripada di kantornya. Jadi kita lebih banyak di lapangannya. Jadi kita banyak ketemu dengan karyawan-karyawan yang ada di perkebunan kelapa sawit. Baik itu mungkin pemanen ataupun mulai dari pekerjaan mulai dari pemanen sampai ke level manajerialnya itu saya tawarkan. Jadi saya tidak peduli dengan siapapun atau dimanapun kepada siapapun, karena memang itu prinsipnya itu yang penting saya tawarkan aja. Masalah dia terima tidaknya itu masalah belakangan. Memang banyak yang menolaknya karena dengan catatan mereka untuk signal aja susah, telepon aja boro-boro internet, telepon aja susah. Nanti ke kantornya sangat jauh. Tetapi saya tawarkan aja terus sama siapapun saya tawarkan. Ya, dan tak lupa juga ya memang selalu saya doakan juga, termasuk ke HP saya itu saya tumpang tangani Pak Frans. Nah, terus saya tawarkan ke semua karyawan baik di apel pagi, walaupun mungkin secara resmi pimpinan yang di atas itu tidak menyetujui, tapi saya mencuri-curi waktu pada saat di briefing pagi atau di apel pagi, selain mendatangi one by one, itu saya datangi juga karyawan one by one, tapi juga di briefing pagi saya sempatkan ketika pimpinan contohnya pergi ada tugas keluar, itu saya sempatkan untuk mengumpulkan karyawan-karyawan untuk presentasi. Jadi mungkin ada di sana nanti yang baru kali itu closing mungkin 1 atau 2, tetapi setelah itu saya follow up lagi, saya kejar lagi ke rumahnya. Dan saya sangat tonjolkan bagi mereka itu ketiga fungsinya. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada agen-agen yang ada di Indonesia, agen 3i. Nah, kalau K3i ini ketika kita mempresentasikan seorang itu harus saran saya dan pengalaman saya itu harus komplit. Artinya komplit yang benar-benar 3i itu ya insuransinya, investasinya, income-nya harus benar-benar kita sampaikan. Karena ada orang mungkin tidak begitu tertarik dengan insuransi atau investasinya, tapi mungkin tertarik dengan income-nya. Nah, beberapa saya lihat atau pengalaman saya sebelumnya teman-teman yang menawarkan saya itu
itu tidak dijelaskan ada bahwa itu ketiga hal itu, karena orang kliknya itu mungkin di income-nya ataupun mungkin di insuransi atau investasinya seperti itu Pak Pran. Kalau seperti saya, ya memang kliknya itu di income-nya, karena saya lihat bisa pasif income bahkan ratusan juta, bisa kita nanti waktunya kita banyak bisa untuk keluarga kalau udah sistem ini berjalan, itu Pak Frans. Jadi saya melihat itu yang paling utamanya saya di income-nya, karena kalau untuk asuransi saya sudah punya asuransi yang lain, sudah punya asuransi juga dari perusahaan dan juga sudah punya BPJS, benar-benar mencari income-nya. Makanya saya sangat serius apalagi walaupun malam hari. Ya, menurut saya dengan semua keterbatasan tadi, waktu kerja yang sedikit, jam kerja yang begitu tinggi, sehingga waktu kerja di 3i begitu sedikit, dengan segala keterbatasan sinyal dan lain sebagainya, jauh dari upline, Bapak otodidak, ini luar biasa sekali sih. Harus punya satu tekad yang besar sekali. Apa yang sebenarnya menjadi kekuatan Pak Hotbin yang menjadi daya dorongnya sebenarnya apa sih Pak? Nanti anak saya ataupun keluarga saya seperti yang saya alami. Kalaupun kita dibayar, boleh saya katakan dengan cukup, tetapi semuanya itu kan tidak bisa dibahagiakan dengan uang. Saya melihat nanti itu. Kalau kita bisa membagian keluarga dengan ada waktu, ada uang, ya kenapa tidak? Kalaupun ada peluang yang bisa untuk memberikan itu, kenapa nggak kita kerjakan dengan serius? Jadi saya hanya melihat itu. Terus lagi ketika saya sudah mengerjakan ini Pak Frans, di awal memang istri saya menentang karena takut kalau pimpinan tahu saya dipecat. Nah, menentang dan juga istri saya sangat menentang karena saya juga udah ada asuransi sebelumnya. Tetapi saya mengatakan kepada istri saya bahwa ini bisa memberikan hasil. Dan saya memang komitmen kepada istri saya akan tunjukkan, kalaupun saya mama larang, saya katakan demikian, nggak masalah, tapi akan saya tunjukkan bahwa hasilnya ini tidak main-main. Dan juga anak-anak saya ketika saya sudah bergabung dengan K3i, karena saya selalu mendengungkan bahwa crown itu anak saya selalu menyampaikan, Pak Pran, itu kekuatan saya yang memukul mendorong saya, Pak, kalau Papa udah crown nanti abang pengen sekolah di luar negeri ya, kakak pengen sekolah di luar negeri ya. Nah, ini hal ini. Jadi dalam tekad saya, kalau saya tidak crown berarti saya orang tua yang memberikan harapan yang punah kepada anak saya ataupun kepada keluarga saya. Itu Pak Pran. Jadi anak saya ada 4, yang 1 masih bayi, tapi yang 3 anak saya ini yang sudah bisa berbicara, itu selalu menyampaikan, kalau Papa udah crown kita nanti udah bisa beli ini ya, kalau Papa tidak crown kakak atau abang udah bisa keluar negeri ya, udah bisa sekolah di luar negeri ya, gitu Pak Pran. Jadi memang alasan yang utamanya itu ya keluarga itu Pak Pran. Ya, buat Pak Hotbin, apa pengalaman menarik atau kisah-kisah yang tidak akan terlupakan dari sisi yang positif ya, ketika Bapak sudah menjalankan 3i, apakah mungkin Crown Academy 3 yang kemarin, atau mungkin ada hal lain yang bisa Bapak coba bagikan di kesempatan ini Pak? Nah, untuk mengikuti Crown Academy 3, ketika kemarin sudah masuk kualifikasi bahwa masuk ke Crown Academy, itu sebenarnya pergolakan yang cukup di hati saya dan juga termasuk di keluarga Pak Frans. Karena saya berpikir awalnya seperti ini, kalau saya tetap bekerja, saya sudah artinya di pekerjaan yang lama, bahwa saya tidak bisa ikut Crown Academy. Sudah pastikan, karena waktu saya tidak bisa izin ataupun tidak bisa cuti, karena masa-masanya akhir tahun untuk laporan pertanggungjawaban. Saya juga melakukan sharing dengan leader saya, hal apa yang perlu saya ambil ke Bu Sri Mulyati. Nah, saya memilih, walaupun istri saya tidak mendukung pada saat itu, saya memilih untuk resign. Karena kalau saya tidak resign, itu saya tidak bisa ikut Crown Academy, karena saya pikir Crown Academy adalah suatu kesempatan bagi saya untuk belajar lebih dahulu, karena selama ini saya otodidak, saya belum bisa belajar dari orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini, jadi saya harus ikut. Makanya saya mengundurkan diri pada saat itu di 20 Oktober, karena saya berpikir saya harus mencari pekerjaan ataupun bisnis yang lain yang bisa lebih fleksibel untuk mengerjakan bisnis ini. Yang saya lihat demikian Pak Frans, posisi positifnya, ketika saya mengerjakan posisi demikian juga dengan yang di Crown Academy kemarin, bahwa saya ada positif yang bisa saya terima. Kalau untuk mensukseskan diri sendiri itu sangat gampang.
Artinya ketika kita bekerja aktif pun, apalagi seperti saya dulu kerja siang malam, untuk mendapatkan income mungkin sekelas mungkin atau silver agency ataupun gold agency itu nggak begitu sulit, semua orang mungkin bisa melakukan asal mau. Tetapi ketika kita bisa berguna bagi orang lain, kita bisa mensukseskan bagi orang lain, itu artinya kita sangat berguna. Kita hidup kita bukan untuk diri sendiri, tapi bisa untuk orang lain. Saya berpikirnya demikian, Pak Pran. Jadi prinsip saya mengerjakan Kartria ini, ya memang dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, kita sampaikan berita baik ini. Masalah dia mau atau tidak itu jangan kita pikirin, jangan kita pusingkan. Masalah dia join atau tidak itu belakangan. Tapi yang penting kita sampaikan, tugas kita menyampaikan dulu. Nah, demikian Pak Pran. Jadi saya pikir saya tidak mengerjakan bisnis selain saya mendapatkan nanti passive income, berarti saya berguna bagi orang lain. Artinya suatu saat ketika Tuhan pun memanggil saya nanti, saya sudah berguna bagi orang lain. Demikian Pak Pran. Jadi sangat luar biasa Kartria. Ya, Pak, mungkin terakhir boleh ceritakan sedikit bagaimana kesan-kesan Pak Hotbin mengikuti acara Crown Academy 3 kemarin ya. Ini pengalaman pertama Pak Hotbin tentunya mengikuti acara Crown Academy. Nah, apa yang menjadi kesan-kesan mendalam singkat saja Pak tentang Crown Academy 3 kemarin Pak? Kalau kesan yang paling mendalam mengikuti Crown Academy 3 kemarin, itu pertama, saya benar-benar dibukakan langkah singkat, langkah praktis untuk sukses di bisnis ini. Yaitu dengan cara 5 langkah kemarin Pak yang diajarkan oleh Pak Arya Wirajaya, itu ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Arya itu adalah sebenarnya hal-hal kecil. Tinggal kita mau action apa tidak di lapangannya. Artinya hal-hal kecil. Dan saya melihat profil Pak Arya Wirajaya itu, beliau sudah bukan hanya sekedar pembicara, tapi sudah melakukan dan sudah terbukti Crown. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, kesan-kesan saya, itu bahwa ketika saya mengikuti Crown Academy itu, benar-benar mindset saya dibukakan lebih lagi, bahwa kita harus bisa membahagiakan ataupun membuat impian. Kita benar-benar apa yang menjadi impian kita, contohnya seperti saya pengen membahagiakan keluarga. Pengen membagikan keluarga seperti apa yang harus kita berikan kepada keluarga kita dan juga orang lain. Jadi saya dibukakan mindset saya demikian Pak Pran di sana di Crown Academy itu. Dan saya juga mengajak juga bahwa untuk di Crown Academy selanjutnya itu bukan hanya saya, karena Crown Academy kemarin dari Palangkaraya baru hanya saya sendiri. Tapi untuk berikutnya saya berniat dan berdoa sama Tuhan, bukan cuma saya, mungkin saya akan bisa bawa lebih lagi untuk ke Crown Academy. Ya, baik Pak Hotbin ya atas sharingnya. Sayang sekali durasi kita sudah habis. Nanti di kesempatan berikutnya kita bisa sharing lebih banyak lagi nih Pak Hotbin ya, ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Pak Hotbin atas sharing testimoninya, dan semoga impiannya tercapai, bisa cepat naik posisi silver, gold ya, bahkan ikut kapal pesiar atau ke Spanyol tahun 2020 nanti. Amin, amin. Iya, baik. Sampai jumpa lagi Pak Hotbin. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Sukses terus dan semoga semua keluarga sehat selalu, Pak ya. Ya. Nah, teman-teman semua, itu tadi Pak Hotbin sudah membagikan kisahnya ya. Bagaimana kegigihannya. Anda berani nggak seperti Pak Hotbin nih kalau dalam posisi yang sama? Punya penghasilan 20 juta sebulan, berposisi bronze, katakanlah 6 sampai 8 juta atau 10 juta deh, ya, misalkan ya. Artinya masih lebih besar penghasilannya di tempat kerja dulu. Saya jadi ingat kasus saya pribadi nih. Ya, Anda berani nggak untuk mengambil sebuah langkah besar agar bisa melakukan lompatan besar ya, ke sebuah keputusan besar untuk fokus di 3i dan fight habis-habisan. Dan belum lagi pengalaman di Crown Academy 3, ini menarik sekali ya. Nah, tadi Pak Hotbin sudah ceritakan bagaimana kesan-kesannya mengikuti acara Crown Academy 3, dan saya yakin teman-teman semua juga pada kepo ya, pengen ngikutin juga nih. Karena itu 6 bulan dari sekarang Anda harus ikut Crown Academy yang keempat ya, kejar posisi bronze-nya. Dan kita belum menyentuh titik akhir ya.